Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap luar biasa, amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu ya. Allah kita sungguh luar biasa. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan tuntunannya buat setiap kita. Inilah yang kita perlukan hari-hari ini. Dituntun sama Tuhan, diarahin sama Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita rindu ya. Untuk terus diperlengkapi pesan demi pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar pagi hari ini, kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Pesannya sungguh dahsyat Bapak Ibu ya. Pesannya gini Bapak Ibu. Banyak cara tersedia, gunakan cara Tuhan. Terlihatnya sederhana Bapak Ibu, tetapi maknanya sangat luar biasa. Dikatakan banyak cara tersedia, gunakan cara Tuhan. Ya, pesan Tuhan ini sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala, Pak Ishak pada hari Minggu Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Kita boleh meresponinya bersama-sama. Kita boleh juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Ya. Tuhan tekankan banyak cara tersedia, gunakan cara Tuhan. Seberapa banyak di antara kita kalau diperhadapkan suatu pilihan, kira-kira cara siapa yang sering kita ikuti atau gunakan Bapak Ibu? Cara Tuhan atau cara kita sendiri? Ya makanya Tuhan kasih ini buat setiap kita. Tuhan mau menyadarkan setiap kita. Kadang-kadang tanpa sadar Bapak Ibu ya, tanpa sadar kadang-kadang kita banyak menggunakan cara-cara kita. Ya, ketika kita menggunakan cara-cara kita, ujung-ujungnya juga capek ya Bapak betul ya, lelah. Ya, nggak ada ujungnya gitu ya. Tujuannya pun nggak akan tercapai gitu ya. Ya. Ada dampak, ada akibat kalau seseorang tidak menggunakan cara-caranya Tuhan. Ya. Tentunya tidak akan mencapai tujuan, tidak akan mencapai goal, tidak akan mencapai sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Seberapa banyak di antara orang-orang percaya ketika memilih dengan cara-caranya sendiri Bapak Ibu. Capek. Saya percaya setiap kita punya pengalaman itu Bapak Ibu. Ngalami kekeringan pastinya di tengah jalan. Menghadapi kebuntuan itu pasti. Karena memang gak disertai, karena memang tidak dituntun sama Tuhan. Tapi dalam minggu ini Tuhan memberikan satu pesan yang berbeda buat setiap kita. Tuhan mau menyadarkan setiap kita. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan, kadang perintah yang sederhana, kuduskan hari Sabat. Orang-orang percaya tidak mau milih itu kadang-kadang. Saya coba renungkan iya ya. Ada begitu banyak orang-orang percaya tidak memilih itu. Tentang memilih pasangan yang tidak seimbang, yang tidak sesuai dengan iman. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kan terbukti. Tidak sedikit ditemukan banyak orang-orang percaya. Tidak memilih untuk ibadah. Apa yang dia pilih Bapak Ibu? Hobi lebih utama. Kumpul dengan teman-teman lebih utama daripada ibadah. Ya kan. Jalan bareng lebih dipilih daripada datang untuk memutuskan datang bersekutu dengan Tuhan. Begitu miris. Hal inilah yang terjadi. Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Tuhan tekankan ini kepada setiap kita. Ya. Kita harus memilih, gunakan caranya Tuhan. Bukan caranya kita. Ya. Ada perintah yang sederhana, hormati orang tua. Supaya apa? Panjang umurmu. Ya model kayak gini bisa dihormatin gak ya? Perintahnya jelas, hormatin gitu. Kan gitu. Ya. Kalau tidak menghormati, tidak melakukan firman Tuhan. Ada konsekuensi yang terjadi. Ada sebab akibat yang terjadi. Ya. Dan Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 Bapak Ibu. Kita mau lihat cara kerja Tuhan itu seperti apa. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini.
Kita mau lihat Bapak Ibu. Cara-cara Tuhan itu seperti apa? Cara-cara manusia itu seperti apa gitu. Dikatakan gini dalam 2 Raja pasal 5 ayat 10 mengatakan gini Bapak Ibu. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu, ini jelas mengatakan, maka tubuhmu akan apa? Akan pulih kembali sehingga engkau menjadi apa? Tahir. Pak Ishak sudah jabarkan ini, saya percaya kita sudah mendengarkannya Bapak Ibu ya. Ya ini kan berbicara tentang kisah Naaman. Latar belakang dari perikop ini sudah disampaikan oleh Pak Ishak Bapak Ibu ya. Elisa cuma memberikan apa namanya ya, menitipkan pesan ya. Bahwa Naaman itu harus mandi sebanyak 7 kali di dalam sungai Yordan. Dan ketika dia lakukan pasti sembuh, itu kata firman Tuhan kan. Apa respon Naaman Bapak Ibu? Panas hati. Karena memang tidak sesuai dengan harapannya. Harapan dari Naaman adalah maunya diunyak-unyak dulu kan gitu. Maunya mungkin dipegang-pegang dulu, dijambak-jambak dulu mungkin ya. Itu kan kemauan Naaman gitu, nggak sesuai. Makanya waktu dia menerima pesan yang disampaikan itu, dia pergi dengan panas hati. Panas hati. Nggak nerima. Udah kusta, sombong pula coba. Karena merasa apa? Merasa posisinya kan tinggi. Sebagai panglima. Gak mungkin dong mandi, disuruh mandi ke dalam sungai Yordan. Gak mungkin. Tapi kalau kita lihat perintahnya sederhana. Ya kan? Mandi sebanyak 7 kali. Apa sih susahnya sih mandi? Gitu. Tinggal nyemplung. Nyemplung lagi sebanyak 7 kali. Sembuh. Sesederhana itu. Tetapi kita bisa lihat begitu rumit. Nah, Naaman itu mewakili mungkin orang-orang percaya mungkin. Jadi kalau kita melihat dari teks ini Bapak Ibu ya, dari ayat ini. Inti dari kesembuhan itu bukan tentang sungai Yordannya sebenarnya. Tapi tentang ketaatannya kan. Setuju ya Bapak Ibu ya. Tentang penundukan diri terhadap kehendak Tuhan yang dahsyat itu. Tapi dibuat ngejelimet, rumit. Untung ada penasehat-penasehat pelayan-pelayannya Naaman. Mungkin kalau masih untung gak disuruh mandi api. Gitu. Ini kan cuma nyelup-nyelup di air sungai Yordan. Sesuatu yang mudah. Kenapa jadi sulit, jadi rumit gitu. Ya kadang saya renungkan ini Bapak Ibu, ya ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Enggak puas kalau cuma ditumpangkan tangan, enggak puas. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu? Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesannya. Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu. Ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap bersama-sama. Apa yang Tuhan sampaikan? Ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita umatnya tentang nilai ketaatan. Katakan nilai ketaatan. Ketaatan Bapak Ibu. Kepada Tuhan. Dan harga sebuah penundukan kepada firman-Nya dan perintah-perintahnya. Mau gak kita mau belajar tunduk? Mau gak kita belajar taat ke setiap apapun yang Tuhan perintahkan? Dikatakan tanpa perlu menawarnya dengan sesuatu yang lebih sulit tanda kutip. Agar terlihat lebih rohani atau menukarnya dengan sesuatu yang lebih mudah. Nah kita mau belajar Bapak Ibu. Mau nggak kita mau belajar tunduk sama Tuhan? Mau nggak kita belajar untuk taat dari setiap apapun yang Tuhan sampaikan? Itu kan inti yang Tuhan mau tekankan kepada setiap kita. Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita tentang nilai sebuah ketaatan. Ya. Untuk taat itu perlu sangkal diri Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Ya, contoh dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Lampu merah kan harus berhenti, betul ya. Tapi lampu merah ada juga yang menerobos kan.
Itu hal-hal perintah sederhana maksudnya kita. Aturan-aturan sederhana. Perintah Tuhan juga kadang-kadang sederhana, tapi sulit untuk dilakukan karena memang tidak ada respon untuk melakukannya gitu. Karena memang tidak ada ketaatan untuk melakukannya. Ya. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita belajar, kita menangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Satu hal yang sudah Pak Ishak sampaikan buat setiap kita Bapak Ibu. Ya. Saya lihat ini sebagai kuncinya Bapak Ibu ya. Pak Ishak sampaikan satu hal, dikatakan penundukan pada Tuhan dan perkataannya ada hal yang mutlak, bukan suatu pilihan. Dikatakan adalah hal yang mutlak. Ya. Bukan suatu pilihan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melihat satu hal ya. Saya akan menyampaikan juga satu hal buat setiap kita Bapak Ibu. Apa yang sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu. Ya, mengapa kita perlu menggunakan cara Tuhan? Ya. Mengapa kita perlu menggunakan cara Tuhan? Ini yang saya mau sampaikan. Karena cara Tuhan itu terbaik daripada cara-cara yang lain. Karena cara Tuhan itu terbaik, katakan terbaik Bapak Ibu. Ya, daripada cara-cara yang lain. Bahkan cara Tuhan itu paling tepat. Dan tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Apalagi dengan cara kita. Nggak bisa disejajarkan itu. Pak Ishak sudah menjabarkan itu kepada setiap kita. Ya. Apa tujuannya? Apa alasannya? Saya jabarkan lagi Pak Ishak sampaikan 3 hal Bapak Ibu. Ada 3 alasan. Dikatakan apa? Yang pertama, karena Tuhan ingin kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Ya. Tuhan tuh Maha tahu. Alasan yang kedua, supaya kita mengalami rencana Tuhan yang sesungguhnya. Seberapa kita yang mau Bapak Ibu mengalami rencana Tuhan yang sesungguhnya. Saya mah rindu banget Bapak Ibu. Kadang ada rencana Tuhan yang dahsyat. Ada janji Tuhan yang dahsyat, kita gak ngalami. Karena kita gak mengikuti Tuhan, perkataan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Saya mengamin ketika dikatakan supaya kita mengalami rencana Tuhan. Wah itu memang kita butuhkan setiap waktu rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai ujian atas ketaatan kita. Ya. 3 alasan ini sebetulnya sudah cukup buat setiap kita Bapak Ibu. Kadang memang Tuhan izinkan sesuatu buat setiap kita hadapi. Sebagai suatu ujian. Kita taat apa enggak Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama. Jadi kita tidak perlu mengeraskan hati. Yang diperlukan adalah penundukan diri. Kita tidak perlu melakukan perdebatan dengan Tuhan. Saya kan maunya ini Tuhan. Tuhan bilang ke kiri. Loh, ke kanan lebih mulus jalannya Tuhan. Kadang kita berdebat sama Tuhan. Ya, tidak semua Bapak Ibu ya. Ya. Kita gak perlu kasih masukan untuk Tuhan. Ini loh yang benar Tuhan, ini loh yang benar. Jangan cari pasangan yang tidak seimbang. Tapi udah cocok. Sudah menjalannya 5 tahun. Sudah cukup panjang Tuhan. Rasanya udah banyak kecocokan. Tuhan bilang jangan ya jangan gitu. Kadang-kadang ada orang-orang percaya suka ngajarin Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Diam dan siap lakukan seperti Yusuf. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan. Yusuf gak banyak bicara. Dia lakukan sesuai apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya. Ya, kalau kita pelajari tentang kehidupan Yusuf, gak mudah. Apa yang dia jalani tidak mudah. Ya,
Jangankan dijual dimasukkan ke sumur Bapak Ibu. Kita salah-salah ucap sama saudara sendiri aja bisa perang loh. Ya, bisa saling menyakiti. Tapi kenapa Yusuf berbeda ya? Karena Yusuf melihat tentang kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ada janji Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Ya. Dia menjalaninya gak rumit. Ya. Bahkan mungkin Yusuf bisa mengatakan, gue akan dijual. Begitu terhimpit kehidupannya. Tapi Yusuf hanya diam dan melakukan sampai tujuan Allah tergenapi dalam kehidupannya. Ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 11 Bapak Ibu. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ya. Kenapa kita perlu menggunakan caranya Tuhan? Kan rancangan Tuhan, rancangan kita itu berbeda kan. Langit dan bumi. Itu sudah dijelaskan kepada setiap kita. Tapi kita mau lihat di dalam Roma ini Bapak Ibu. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Apa yang dikatakan ini? Oh alangkah dalamnya apa? Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Alkitab katakan ini sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami apa? Jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah apa? Kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Pikiran kita itu terlalu terbatas. Gak bisa disandingkan. Gak bisa disejajarkan. Hikmat Tuhan itu terlalu dahsyat Bapak Ibu. Bahkan tak terselami dikatakan. Kadang Tuhan sudah membuat rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita kan sudah suka membanding-bandingkan. Ada gitu rancangan Tuhan dalam kehidupan saya? Kadang-kadang masih mempertanyakan itu. Bukankah Tuhan sudah menyatakan, memberikan lewat firman-Nya. Rancangan Tuhan itu rancangan yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Kadang kita terjebak dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Betul, usaha itu penting. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada rancangan Tuhan loh. Yang dibutuhkan adalah ketaatan, melakukan aja. Lakukan bagian kita. Maka kita akan sampai kepada penggenapan itu. Jangan sampai rencana yang dahsyat itu gagal. Akibat gini, kita melakukan dengan cara-cara kita sendiri gitu. Kita merancang masa depan kita sendiri. Makanya tidak sedikit orang-orang percaya banyak kecewa kan. Gue udah lama ikut Tuhan tapi kok kayak gini-gini aja hidup saya. Gak ada kemajuan, gak ada progres yang terjadi. Ya karena kita salah menjalaninya gitu. Salah memutuskannya, salah melakukannya, salah untuk sampai kepada penggenapan itu. Ada banyak keuntungan yang kita dapat kalau kita melakukan cara-cara Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kita akan melihat dua hal bagian Bapak Ibu ya, dua bagian ya. Apa keuntungan jika kita menggunakan caranya Tuhan? Ada dua bagian secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Atas segala penyakit. Naaman menang Bapak Ibu atas penyakit. Atas kustanya. Ya kalau konteks PL ya, kalau penyakit kusta itu dikucilkan loh Bapak Ibu. Gak bisa berdampingan dengan orang-orang lain. Atau dianggap sebagai suatu kutukan. Najis gitu ya. Makanya saya bayangkan juga kenapa Nabi Elisa gak mau ketemu. Saya pikirnya gitu, guyonnya gitu Bapak ya. Mungkin karena kustanya itu ya. Gitu ya. Karena memang dalam konteks PL kusta itu sesuatu yang najis. Gak bisa kita bersentuhan dengan orang yang penyakit kusta, gak bisa. Ya. Tapi berbicara tentang kemenangan Bapak Ibu ya.
Kalau kemenangan bayangan kita Bapak Ibu, kalau menang itu mesti kalau dalam hal pertempuran jumlahnya harus lebih banyak daripada musuh kita, betul ya? Untuk memenangkan pertempuran, aduh kalau kita sedikit kan nanti bisa kalah, bagaimana? Nah tapi kita mau belajar dari satu kisah yang sangat luar biasa. Kita pernah belajar Bapak tentang Gideon Bapak Ibu ya. Kadang gak masuk akal cara Tuhan tuh ketika saya belajar, iya ya gak masuk akal. Secara hitungan jumlah, aduh. Pasukannya Gideon atau pasukan Israel bisa KO. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Karena musuhnya itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Pasukan Midian itu 135.000 orang. Ya, mari kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7 Bapak Ibu. Nah kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan Bapak Ibu. Kita supaya lihat cara Tuhan tuh aduh dahsyat dan sederhana. Hanya tinggal dilakukan maka terjadi kemenangan. Nah kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu. Ayat 2 berkata gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyak dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing mencilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7, sama-sama kita lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup air akan kuselamatkan kamu. Aku akan apa? Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, untuk melawan orang-orang Midian yang jumlahnya sangat banyak. Tuhan bilang tidak perlu banyak. Cukup 300 orang saja. Kira-kira seimbang gak Bapak Ibu? Melawan 135.000 orang, lawan 300. Kira-kira seimbang gak? Kira-kira hitungan logikanya ya, berpikir logikanya, kira-kira siapa yang menang dalam pertempuran? Yang banyak jumlahnya betul. Kadang-kadang ini kan pola pikir ini kan nongol di dalam pikiran orang-orang percaya atau siapapun gitu. Gak akan mungkin menang dong. Tapi perintah Tuhan sederhana, cukup 300 orang saja. Gak ada tawar-menawar. Kalau 1 lawan 20 orang rasanya, kalau saya Bapak Ibu mendingan milih mundur Bapak Ibu ya. Jangankan 20. Mungkin 1 lawan 1 kalau badannya besar juga mundur Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan bilang hanya cukup 300 orang saja. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu ketika Tuhan berfirman kepada Gideon. Ya mungkin Gideon sampaikan kepada pasukan. Cuman 300 loh kita ya. Lihat cara-cara Tuhan. Kalau nggak diikutin, kemenangan tuh nggak akan terjadi. Nggak perlu banyak untuk memenangkan sesuatu, nggak perlu banyak dalam pertempuran. Cukup hanya orang-orang yang melakukan sesuai dengan
apa yang Tuhan perintahkan. Kadang kita mau menang dalam hal penyakit kan rumit. Ketika didoain mungkin hanya tumpang tangan, misalnya gitu, yang didoakan gitu, rumit. Bagaimana mau sembuh, gak ada respon gitu. Gak ada iman yang muncul gitu. Dalam hal memenangkan sesuatu gak perlu banyak. Cukup kita berjalan sama Tuhan, pasti terjadi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Tapi rumputnya nanti nawar-nawar, Tuhan kita kok sedikit gitu. Gitu loh. Akhirnya kita gak bisa lihat kemenangan yang terjadi. Terlalu banyak cakap terlalu banyak bicara gitu. Terlalu banyak berdebat sama Tuhan. Ini gak sebanding dong Tuhan. Gitu. Seharusnya kan sesuai dengan perkataannya Kaleb dan Joshua, kita akan telan mereka habis. Itu kan dahsyat itu. Asalkan bersama dengan Tuhan. Asalkan kita melakukan sesuai dengan instruksinya Tuhan, perintahnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian pertama. Ya, bagian A-nya adalah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Yang kedua, bagian terakhir. Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan Bapak Ibu. Sekalipun cara Tuhan itu sulit dipahami. Ya. Bahkan sederhana mungkin perintahnya. Itu harus dilakukan dalam sebuah ketaatan Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat sebuah contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Untuk menggambarkan ini. Kita pernah belajar Bapak Ibu. Kita lihat di Injil Lukas pasal 5 ayat 1-6. Firman Tuhan mengatakan gini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Simon menjawab, nah ini nih saya mau tekankan Bapak Ibu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangkapan ikan yang besar. Ya, sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Kita pernah belajar tentang hal ini Bapak Ibu. Apa perintah Tuhan? Bertolak, sederhana kan? Bertolak ke tempat yang dalam. Tapi kita lihat responnya apa? Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sedang menggumam. Kami ini pakar loh Tuhan. Itu pekerjaan hari-hari kami. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Gak ada hasil. Ngapain lagi suruh untuk tebarkan jala lagi. Mungkin bagi Simon gak masuk akal memang. Awalnya memang tidak masuk akal. Ada perdebatan yang terjadi dalam pikiran mungkin Simon dan rekan-rekannya. Mungkin saling nunjuk. Ini gak paham kali yang lagi berbicara kepada kita nih. Lihat perintahnya. Kalau tidak taat terhadap perintah Tuhan yang sederhana ini. Mereka gak akan melihat hasil. Seberapa di antara kita Bapak Ibu ketika Tuhan perintahkan sesuatu. Kita mulai berdebat sama Tuhan. Berdoa lagi. Tuhan tadi barusan berdoa. Ayo berdoa lagi. Barusan berdoa Tuhan. Masuk ke kamar berdoa secara pribadi. Kadang hal sederhana kita gak mau lakukan. Ada hal tertentu Tuhan kadang bicara secara pribadi kepada setiap kita. Ambil waktu. Ayo lebih intim lagi. Kan tadi sudah berdoa. Pada ketika Tuhan perintahkan sesuatu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita.
Kadang-kadang kita mengira sudah melakukannya dan tidak perlu lagi melakukannya. Berbeda ketika Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu lebih dalam, ke tempat yang lebih dalam. Kalau berdebat mah gak akan selesai. Tapi responnya sangat luar biasa. Simon mungkin memperhatikan setiap perintah Tuhan. Karena engkau yang menyuruhnya. Maka dia lakukan. Dan kita bisa melihat. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi Simon dan rekan-rekannya. Ada keberhasilan yang terjadi. Ada hasil yang sangat luar biasa. Seberapa kita merindukan tentang hal ini Bapak Ibu? Ketika kita melakukan setiap perintahnya dengan penundukan, dengan ketaatan, dengan rasa hormat. Maka ada sesuatu yang dahsyat yang akan kita alami dalam kehidupan setiap kita. Selalu ada berkat, ada penyediaan Tuhan yang terjadi. Pada waktu kita mau tunduk. Pada waktu kita mau taat terhadap semua perintah yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita belajar taat. Belajar taat, kita belajar untuk melakukan penundukan diri terhadap semua perintah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, cara Tuhan itu cara yang terbaik, katakan amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.